kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam
Ibadah kita pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti melalui ibadah pagi hari ini. Terimalah sembah syukur bakti umat-Mu Tuhan, dengan Engkau hadir melawat umat-Mu, menyatakan pribadi-Mu dalam firman dan roh, sehingga yang sakit disembuhkan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada tuntunan oleh kebenaran firman-Mu. Kami menjalani hidup kami hari demi hari dalam rancangan-Mu, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kami siap beribadah Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, pagi hari ini kita mau menyanyikan pujian kita senada dengan surga. Seberapa pun kita yang hadir, kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, Melewat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, menyatakan diselamatkan untuk menyembah karena kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Bersatu sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah karena kerajaan-Mu di dunia. Hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Tata-Mu berdua menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga.
Pujilah namamu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk sama. Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang akan memberikan kekuatan buat roh dan jiwa kita. Dan pertolongan Tuhan pasti tepat waktu buat kita. Haleluya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shira Baba Rama Rama, Haleluya. Shira la 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 la. Shira la 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 la. Rapa Baba Rama Rama ya kasina la 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 la. Rama Rama ya kasina la 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 la. Haleluya, Haleluya. Rapa Baba Rama ya kasina la la la. Shira Rapa Baba Rama ya kasina Rama ya kasina la la. Shira la 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 la. Terpuji namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Haleluya. Rapa Baba Rama ya kasina la la la. Shira la 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 la. Shira la 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 la. Haleluya, Haleluya. Rapa Baba Rama ya kasina la la la. Rama 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 Rama. Shira Baba 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 Rama ya kasina la la la. Rapa Baba 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 Rama ya kasina la la. Shira la 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 la. Rama Rama ya kasina. Dengan sayap-Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang ku nantikan, Engkau Raja yang ku rindukan. Karena itu kami ada di tempat ini, kami berdiri di tempat ini, kami punya kerinduan datang di hadapan Engkau. Karena Engkau bukan manusia biasa, Engkau bukan Raja yang berasal dari muka bumi, tetapi Engkau Raja yang ada di surga, yang bertata mulia, yang kami puji, yang kami muliakan, dan kami mau bersorak-sorai, dan kami sudah memberi yang terbaik, persembahan pujian di hadapan Engkau. Saat ini beri hati kami, roh kami persembahkan di hadapan Engkau. Biarkanlah Engkau taburi melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami makin mengerti kehendak Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, baik yang hadir secara onsite di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya katakan haleluya. Silakan duduk. Saya hari ini sangat berbahagia, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ini adalah momen sejarah pertama dalam sejarah di atas muka bumi, ya. Kalau yang melayani perdana hari ini adalah Youth JKI Sema. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, itu satu anugerah ya. Wow, anak-anak muda ini masih SMP, Bapak Ibu, SMP dan SMA, dan ada yang kuliah ya. Tapi baru masuk juga, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Youth Sema itu dibentuk tanggal 22 Januari. Belum lama, belum 2 bulan, baru 1 bulan setengah. Kalau mereka boleh mempersembahkan hari ini, menurut saya the best, luar biasa, dahsyat. Saya bersuka cita ada mereka-mereka yang saya percaya punya hati. Mereka punya hati Bapak Ibu, wah mereka mau melayani serius, berlatih sungguh-sungguh. Dan itu adalah kerinduan daripada Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini, amin. Jangan melihat, aduh masih kecil Bu, aduh gak bisa apa-apa. Suatu hari nanti semuanya harus bisa melayani di tempat ini, amin. Bu Desi, Pak Yepi, haleluya ya, luar biasa. Kalau pengurus wajib, kalau pengurus. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita melihat hari ini judul khotbahnya ini sedikit berat buat saya. Karena bicara tentang Tuhan datang. Siapa yang sudah siap kalau Tuhan datang besok? Ayo. Bu, saya belum siap. Kenapa? Belum kawin katanya ya. Bu, saya belum siap. Kenapa? Belum sukses. Bu, saya belum siap. Aduh Bu, masih cetek iman saya. Ya sungguh-sungguh dalam beriman dong. Amin. 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 Gereja yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Yang siap angkat tanganmu. Yang belum angkat tangan belum siap? Oh, masakan luar biasa ya, siap ya. Siap, yes, saya siap. Hari ini pun Tuhan datang, saya siap, benar. Amin. Aduh Bu, berat, jangan berat. Mulai hari ini komitmen katakan, Tuhan, aku siap. Kapanpun Engkau datang. Hari ini ada yang berbeda ya Bu Tasina, kenapa? Tidak pakai masker. Mungkin jemaat baru ngelihat ya. Oh ini toh wajah Bu Tasina aslinya. Dari kemarin kan lihatnya pakai masker ya. Inilah Bu Tasina. Ada sedikit kekurangan di gigi bawah. Ini waktu saya pertama kali bertobat waktu itu. Ya SMP kelas 3 lalu masuk SMA karena Kristen, karena Kristus, karena mengikut Yesus harus hijrah ke Bandung. Itu ada KKR di Jakarta. Saya datang Bapak Ibu. Ya, ini sedikit pembukaan. Saya datang di Jakarta, jauh dari Bandung ke Jakarta. Wah, itu yang hadir ribuan. Saya tidak
sungguh-sungguh enggak. Saya berdoa supaya gigiku jadi lurus yang bawah. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya nangis, Tuhan pasti Kau buat mujizat. Sampai hari ini enggak lurus-lurus Bapak Ibu. Ya masih biasa. Saya yakin ini justru membuat saya lebih manis ya Pak Didi ya. Haleluya Pak Didi. Rupanya Pak Didi menikahi saya bukan hanya giginya enggak lurus ya, tapi karena ada hati yang mengasihi dia juga. Haleluya. Tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau KKR jangan minta yang neko-neko ya. Aduh kulit saya hitam Bu, jadikan putih. Jangan. Berikan hati saya ini yang hitam, yang penuh dosa, yang tidak layak, supaya makin layak di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Haleluya, mari kita membaca di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang 9, tetapi kita baca dari mulai ayat yang kedua. Filipi, terima kasih yang sudah mempersiapkan facial buat saya. Oh, dahsyat ya. Tempat di sini luar biasa, pengurus juga dahsyat. Yang sudah mempersiapkan kostum dengan cantik dan baik. Tuhan memberkati. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca. Kita baca bergantian ya supaya semuanya aktif dan percaya pasti hari ini kita akan diberkati Tuhan. Ya, dari ayat yang kedua saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan ayat yang ketiga nanti bersama-sama bergantian sampai ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Eudokia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3. Tetapi ada masalah. Eudokia dan Sintike gelut, Bapak Ibu. Ribut. Mereka memperdebatkan bahwa mereka paling hebat. Mengklaim dirinya, saya yang berjuang. Sintike bilang, saya yang berjasa. Masing-masing mengklaim dirinya paling hebat. Sehingga mereka tarung. Ribut. Mulai tidak ada sukacita. Damai sejahtera hilang. Lalu Paulus bilang, Susugos, jadi penengah buat mereka. Selesaikan masalah itu. Dan mereka harus kembali fokus kepada Tuhan. Kenapa? Ini yang penting dan perlu digarisbawahi. Karena kita sedang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan sampai yang setiap hari duduk di gereja, datang ibadah dengan rajin, sungguh-sungguh malah tertinggal. Kenapa? Karena hatinya belum di dalam Kristus. Ada duri, ada onak, ada sampah yang masih disimpan. Ada kegeraman, ada kepahitan, ada kemarahan. Yang terus disimpan numpuk-numpuk itu jadi busuk Bapak Ibu. Dan ketika busuk itu mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kalau hatinya busuk, hatinya sudah tidak baik, sukacitanya hilang. Apakah kalau kita benci sama orang bisa ketahuan? Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita tidak suka sama orang, kita bisa tersenyum. Haleluya. Gak bisa. Percayalah, mungkin mulut tersenyum. Tapi mata tidak bisa dibohongi. Betul ya? Betul, serius ini. Jadi mulai hari ini kalau mau lihat orang itu sukacita serius, sungguhan apa enggak, lihat dari matanya, jangan dari mulutnya Bapak Ibu. Iyalah Bu, dan mulutnya ketutup masker. Ya, lihat. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Paulus sedih. Mumpung ini gereja baru di dalam Kristus, baru lahir, baru 1 minggu ya, belum 1 minggu, kita masuk di dalam Jemaat Kristen Indonesia. Mari kita mulai hal yang baik di hadapan Tuhan, supaya ada banyak jiwa-jiwa datang di tempat ini, amin. Bukan karena tempatnya di apartemen, bukan karena kursinya bagus, tapi karena ada orang-orang yang cinta Tuhan, yang menyambut mereka dengan senyuman. Halo Bapak Ibu,
senang Bapak Ibu datang di tempat ini. Sudah sampaikan sapa itu tadi dengan yang lain? Nggak tahu itu namanya siapa, nggak ngerti. Jangan Bapak Ibu. JKSMA akan berbeda dari gereja-gereja atau mungkin dunia yang lain. Amin. Di sini ada sukacita. Yang datang dengan beban berat, percayalah. Orang datang ke gereja ini sekarang bebannya berat. Kalau mungkin diilustrasikan tuh sampai bongkok Bapak Ibu. Masalahnya banyak. Orang ketakutan, orang khawatir, orang kecewa dengan keadaan. Masuk gereja tambah kecewa. Betul? Oh jangan. Masuk gereja itu haleluya. Ada roh Tuhan yang menjamah mereka. Ada kuasa Tuhan yang menghampiri mereka. Dan itu bisa lewat Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Lakukanlah. Praktekkanlah. Tuhan akan membuat banyak mujizat di tempat ini. Yes, amin. Jiwa-jiwa akan datang. Bukan dikirim oleh Tuhan. Tapi karena ada saudara yang menjadi berkat bagi mereka. Tuhan ada di tempat ini. Dia menanti kita membawa banyak jiwa. Itu tugas kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, kasus ini jangan terjadi di tempat ini. Yang terjadi di Filipi pasal 4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Supaya tidak ada sukacita dari kita yang hilang. Tidak ada stres dari setiap kita. Gereja itu akan luar biasa, maju berkembang ketika kita satu hati. Ketika kita sama-sama melayani. Ketika kita sama-sama berjuang. Ketika kita sama-sama memberkati satu dengan yang lain. Yes, yang pertama. Mari kita belajar dari ayat yang kelima. Terus berbuat baik, itu yang pertama. Saudara ingin diberkati, amin. Saudara ingin diberkati, amin. Saudara ingin menjadi berkat, amin. Supaya orang lain lebih sukacita, haleluya. Katakan, terus berbuat baik. Coba ayat 5, kita lihat. Ayat 5. Hendaklah, apa di situ? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kok kayaknya kalau sepintas kita baca ayat ini kayak sombong. Wih, baik banget orang itu. Baik sekali saya. Hebat sekali. Saudara, mari cerna ayat ini bagus sekali. Dalam banget. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Siapa yang baik di sini? Angkat tangan. Oh, dan yang berani angkat tangan ya, luar biasa. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh orang lain. Bahkan oleh semua orang. Kebaikan hidup saya, kebaikan hidup saudara, bukan kita yang ngomong. Betul? Saya baik loh Bu, saya baik. Tapi orang lain ngomong, apanya yang baik? Dia kejam luar biasa. Oh dia sadis, oh dia jahat. Saudara, yang bicara baik itu siapa? Orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu, kebaikan hati saya, kebaikan hidup saya, kebaikan saudara semua diketahui, dirasakan semua orang. Pertanyaannya, sudahkah semua orang mengatakan bahwa dia baik? Yes. Oh, dia luar biasa. Yes. Jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong belum tentu benar. Itu bisa pembelaan diri. Itu memang bisa sombong. Tapi karena ketika orang lain yang bicara, orang lain yang mengakui, yes. Dan semua orang itu siapa? Semua, dari anak-anak, remaja, anak muda, orang dewasa, kakek nenek. Siapa saja, teman, sahabat, keluarga, jemaat, bahkan tetangga kita. Jangan begini, kalau yang baik, yang duitnya oke, duitnya banyak, saya baik sama dia.
Tapi kalau yang duitnya minim, tidak baik. Bukan itu. Semua orang. Kalau di gereja, kayak malaikat tuh ada sayapnya. Pik terbang ya. Sebentar lagi. Tapi kalau di rumah, Bu, kualaknya luar biasa. Wah, tiap hari ada perang, bukan Rusia sama mana? Ukraina, Bapak Ibu. Itu lagi terkenal tuh. Lagi viral seluruh dunia. Jangan jauh-jauh. Di rumah kita. Perang piring terbang setiap hari. Bu, kalau di gereja sih manis, Bu. Seperti malaikat. Malaikat 2 sayap, dia 6 sayap, Bu. Saking baiknya. Laron gitu ya. Ngomongnya manis. Sikapnya lembut. Senyumnya, semua orang terpesona. Ku terpesona. Luar biasa ya. Tapi kalau di rumah, Bu, aduh Tuhan Yesusku luar biasa. Itu kuasa gelap aja kalah sama dia. Saking jahatnya luar biasa. Makanya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau mau tanya itu jangan sama orang yang jauh. Aku mau tanya, saudaranya ibu yang di Cilacap, ibu nih baik enggak? Salah. Tanya itu sama yang bantu di rumahnya. Tanya sama istrinya. Tanya sama suaminya. Tanya sama anak-anaknya. Ada hamba Tuhan khotbah, Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa dahsyat. Dari belakang, bohong. Yes, kita berdoa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dari sana bilang, hoak. Loh, yang ngomong sopo itu? Yang ngomong sopo? Jebule istrinya, Bapak Ibu. Berani istrinya. Karena yang pertama itu yang paling dekat. Tapi harus semuanya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang. Seringkali kita ini sulit ya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ini ingin diberkati oleh banyak orang. Kita ingin mendapat berkat dari banyak orang, tapi kita sulit menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bukan hanya materi, tapi perhatian. Ini gereja baru ya, baru lahir, walaupun sudah 6 tahun, tapi baru lahir kembali 22 kemarin. Saya komitmen, saya mau menjadi berkat dengan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saya. Kalau saya punya kelebihan sebuah perhatian, saya memperhatikan. Saya punya kelebihan ngomong, saya mau banyak bicara tapi bukan kosong. Firman Tuhan. Yang sedih kita katakan, Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan hebat, jangan takut. Oh, kamu sedih ya? Kenapa? Ayo, kenapa? Kasih tahu dong, kasih tahu. Malah dikorek Bapak Ibu. Oh iya, itu suamimu memang benar, itu kurang ajar, itu perlu dipecat itu. Loh, itu nasihat bukan Bapak Ibu. Tambah runyam. Kita baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir-akhir ini dunia butuh kehadiran kita. Dunia butuh kehadiran saudara. Banyak keluarga butuh kasih. Banyak jemaat butuh perhatian. Banyak orang merindukan zaman kasih Tuhan. Zaman kasih Tuhan tidak ujuk-ujuk datang. Tuhan datang dalam bentuk malaikat menemui saudara. Hai Michelle. Tidak. Tuhan datang melalui kehadiran kita. Apakah engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara, 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Itu jelas sekali. Bahwa engkau adalah suratan Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, kata Paulus. Bukan ditulis dengan tinta. Dan bukan ditulis di atas loh-loh batu yang keras duniawi. Tapi ditulis di atas
atas loh-loh daging yang diurapi dengan roh Allah, yaitu hati manusia. Bapak Ibu, engkau ini suratan Kristus, amin. Keluar dari apartemen, wah itu Ibu Pendeta, haleluya. Wah itu Pak Majelis, Pak Mengurus, puji Tuhan. Ih itu tuh pendeta sing golak kayak, wow. Bapak Ibu, kita ini surat berjalan, tak usah ngomong, semua orang akan mengakui jika engkau baik. Tapi jika engkau jahat, semua orang pun akan mengakui. Jadilah berkat ini Tuhan mau datang. Jangan justru karena kita banyak orang keluar dari gereja, tapi justru karena kita banyak orang masuk ke dalam gereja dan berjumpa dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6, coba lihat Pak nih. Ayat yang ke-6, apa bunyinya di sana? Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa nyambungnya ya? Sukacita bermasalah tadi, lalu suruh sukacita lagi karena ada masalah itu, lalu suruh berdoa. Berdoa dengan bersyukur. Saudara, ini hubungannya dekat sekali. Kalaupun ada pergumulan, ada masalah, jangan libatkan orang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, apalagi 1000. Seluruh dunia melihat kita sedang perang. Kalau ada masalah pergumulan, libatkan siapa? Libatkan siapa? Yes, Yesus. Bukan Yes, bukan Yesus ya. Yesus, bukan. Sus tahu ya? Sister, orang ketiga, saudara, bukan. Kalau ada masalah, libatkan Yesus. Saya ada masalah dengan si B, libatkan Yesus dalam doa. Ketika engkau melibatkan Yesus yang menjadi perantara, memang di sana sun sugos, tapi sun sugos takut akan Tuhan. Nanti nyambung di sana. Libatkan orang yang takut akan Tuhan. Libatkan Tuhan. Engkau bicara dengan Tuhan. Suami istri lagi ribut nih, haleluya ya. Yang satu hadap ke sana jadi udang merah ya. Yang satu jadi udang kali hadap ke sana Bapak Ibu ya. Mukanya cemberut, tidak sukacita. Lalu suami bilang sebagai imam, "Mah, ngapain?" katanya. "Saya kasih duit." "Bukan itu Bapak Ibu. Dikasih duit, duitnya habis ribut lagi." Ayo kita berdoa. Lalu dipegang tangan istrinya. Kira-kira waktu berdoa istrinya ngomong apa Bapak Ibu? Saya yakin itu air mata keluar membanjiri tempat tidur. Bergalon-galon mungkin ya. Kalau kenapa? Karena memang waktu kita berdoa, hati itu luluh. Ada pengampunan. Ada memaafkan, ada menerima kembali. Tapi biasanya ibu-ibu beda ya. Ada sedikit beda, Pak. Nggak apa-apa Pak ini, ibu-ibu sedikit beda. Tuhan, tolong suamiku ini Tuhan. Dia rada kurang ajar misalnya. Nggak apa-apa, ngomongnya sama siapa? Ngomongnya sama siapa? Tuhan. Tapi hari ini saya mengasihi dia. Suaminya kira-kira marah nggak? Istrinya doa begitu. Lah ngelibatin Tuhan kok. Marah nggak? Enggak apa-apa, kalau kita lagi ngomong curhat sama Tuhan, ya mah aku memang kurang ajar. Lalu dipeluk, nyes Bapak Ibu. Itu air yang menggenangi tempat tidur seperti air kolam. Berenang, luar biasa ya, adem. Lalu suaminya juga berdoa, Tuhan berikanlah kesabaran bagi istri saya. Supaya juga tidak terlalu cerewet Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, istrinya marah enggak? Marah enggak? Enggak, karena lagi ngomong sama Tuhan, sama-sama ngomong sama Tuhan. Langsung diem, enggak cerewet lagi. Iya Pak, maaf ya, besok saya kurangi deh kata-kata saya. Suaminya juga, iya mah aku juga minta maaf. Asik Bapak Ibu. Habis itu berdua makan pecel lele. Waduh, di Sunter jarang pecel lele Bapak Ibu. Semuanya makanan Chinese food. Wow, dari Medan, dari Pontianak lengkap tuh. Ya nggak apa-apa dibawa ke sana. Pernah nggak Bapak Ibu berdua saja
Jangan bawa anak-anak, saya suka ya, kita ya, pacaran namanya. Kalian semua di rumah ya, ngapain mama papa? Mau pacaran. Memang yang pacaran anak muda aja. Saya pacaran berdua sama Pak Didi. Makan pecel lele nggak apa-apa. 1 porsi 10.000 nggak apa-apa, 2 porsi 20.000. Tapi kalau hatinya nyes, enak Bapak Ibu, amin. Itu seperti makan babi guling. Ya, luar biasa. Tapi kalau hatinya lagi panas, lagi jengkel, lagi keras, mau babi guling, sate kambing, cunyu apa itu? Babi kecap ya Bu Sari? Wah, ahlinya nih babi kecap. Lalu capcay, ada mitio di sini enak-enak Bapak Ibu. Betul, serius, mitionya enak-enak. Tapi kalau hatinya keras, itu enak enggak? Enak enggak? Gak enak, rasa batu. Pernah enggak makan rasa batu? Pernah Bapak Ibu. Tapi kalau makannya sederhana, sayur asem, ya, sayur asem dan apa? Sambal terasi, tambah kerupuk sedikit. Oh, teri ya. Yang suka bikin teri nih, Bu Yeni, ya. Teri dari kacang tuh Bu, enak banget, saya kemarin nyobain punya Bu Yeni. Tambah itu, karena hatinya sedang sukacita, happy. Rasanya seperti di surga. Haleluya, amin. Amin. Mau mempraktekkan, haleluya, amin. Praktekkan. Nyatakan semua keinginanmu dengan doa dan bersyukur. Kenapa banyak orang tidak bisa bersyukur? Karena yang dilihat yang jelek. Yang baik tidak pernah dilihat. Suami istri ini disuruh bikin kuis. Bukan kuis, apa tuh? Penilaian. Coba Pak, tuliskan semua yang baik tentang istrimu. Bingung Bapak Ibu. Sing baik yo ora ono. Ndak ada. Tapi begitu tulis, coba Pak, tulis yang baik. Bu, tulis yang jelek dari suamimu. Wah, gampang banget, cepet. Ya, dia pelit Bapak Ibu, dia cerewet ya, dia galak, dia terlalu perhitungan, dia kurang ini dan itu, banyak sekali. Sampai 1 kertas kurang. Pak Didi ada kertas nggak di kantor? Aku mau minta. Oh boleh, buat apa? Mencatat kejelekan suami. Bersyukur itu karena kita melihat yang baik, bukan yang jelek. Selama kita melihat yang jelek, tidak bisa. Kita bersyukur pengurus ada di tempat ini. Saya bersyukur saya ada di tempat ini karena juga ada pengurus. Kita saling melihat yang baik, amin. Kalau habis acara kayak kemarin, penghabisan, kita saling terima kasih ya. Puji Tuhan semuanya sudah menjadi berkat. Aduh, kemarin kenapa tuh drumnya rodo elek? Kok bajunya beda sendiri? Kok makanannya rodo keras misalnya? Kok bunganya layu? Kok kursinya kurang siji ilang? Itu yang dipikirkan. Yang jelek-jelek akhirnya apa? Acaranya misalnya ini enggak ya, di sini enggak. Grundet di sini Bapak Ibu. Enggak jadi berkat dan tidak diberkati. Haleluya. Kemarin berjalan dengan baik. Semuanya bekerja keras pengurus. Semuanya cantik. Semua pakai jas ya kemarin ya. Cantik-cantik, tidak ada yang tidak cantik. Mau lihat? Ada di foto ya, di grup. Semuanya tersenyum, semuanya happy. Semuanya sukacita. Ke depan juga tetap begitu. Amin. Yang masih poin yang kedua. Jangan kalau kita ada masalah bukan berdoa, tapi bikin status Bapak Ibu. Dasar kamu, silahkan kamu galak sama saya misalnya ya, suami itu. Sedunia ngerti loh. Tetangga ngerti. Mertua ngerti. Gereja sebelah ngerti. Jemaat ngerti. Waduh. Itu Bu Tasina lagi ribut sama siapa ya? Statusnya kok begitu? Jangan Bapak Ibu. Status itu doa. Status itu pengharapan. Status itu memberkati orang banyak. Status itu supaya orang lain hidupnya jauh lebih baik. Jadi kalau bikin status mau di Facebook, mau di WA, mau di Instagram, mau di apa saja, bikinlah status yang baik. Haleluya, percaya bahwa Yesus itu hidup. Orang percaya itu senang terus. Makanya Paulus 2 kali loh, bersukacitalah selalu. Lalu yang kedua apa? Sekali lagi, ku katakan, bersukacita sampai 2 kali karena penting. Kalau enggak penting enggak diulang, 2 kali diulang. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.
Ini penting Bapak Ibu. Orang Kristen itu hidupnya harusnya happy dan sukacita terus. Kenapa? Lagi sakit nyanyinya apa? Hati yang gembira. Lanjutannya adalah obat. Lo lagi sakit itu orang percaya nyanyinya itu. Kalau lagi gak punya duit nyanyinya apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ada yang datang ke dunia bawa berlian? Gini? Gak ada Bapak Ibu. Gak punya duit, gak apa-apa. Aku datangnya gak punya duit kok. Lalu kita dimusuhin orang, dijahatin orang, difitnah orang, nyanyinya apa? Tuhan, Kaulah pembelaku, haleluya, Tuhan Kau pembelaku. Itu dahsyat hatimu. Itu loh jahat loh, itu jahat. Itu makin engkau sakit hatimu. Tuhan, Engkau membelaku. Aku percaya Engkau hidup. Engkau tidak tidur. Engkau bangun. Engkau tahu ketika aku duduk, ketika aku berdiri, ketika aku berjalan, ketika aku beraktivitas. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Wah, kalau sudah yang ketiga seneng ya. Cepat Bu. Haleluya. Yang ketiga, apa yang pertama tadi? Untuk mengingat, selalu berbuat baik. Terus berbuat baik. Yang kedua, nyatakan semua dalam doa dan ucapan syukur. Yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga adalah berpikir positif. Di sini Paulus menggunakan kata logiosomai. Itu karakter yang dijabarkan menjadi 8 masalah. Saya mau khotbahkan, besok pagi baru selesai. Enggak. Saya akan sebutkan di situ karakter apa? Hendaklah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, lalu semua kebajikan patut dipuji. Wow, kita hafalkan coba. Ayo, biar ada, kemarin ada yang usul, Bu, kalau kita pulang ibadah, Mbok dibawain satu oleh-oleh, Bu. Ayat kayak apa kayak ini bagus nih. Hafalin nanti ya. Ayo, 1, 2, 3. Boleh ya, boleh baca dulu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, dan patut dipuji. Ada singkatannya. BMA, SMS, KP. Nah, saya sudah bikin tuh ya. BMA kalau lupa SMA, tapi diganti B. BMA, SMS, KP. Coba, sekali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Yang terakhir ini rada susah, lupa terus. Patut dipuji, semua itu pikirkan, lakukan. Ada satu ayat, sebelumnya ayat 8. Pelajari, lalu terima, dengar, dan lihat. Semuanya itu pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan, nanti Tuhan sumber damai sejahtera akan memberikan damai sejahtera kepada engkau. Ini penutup yang luar biasa. Pikirkan yang baik-baik saja, yang benar, ayo pikirkan. Hal-hal yang benar kita pikirkan. Apalagi yang kedua, yang mulia, yang mulia. Hal-hal yang mulia, aduh Tuhan, aku takut kalau aku tidak mengampuni orang. Nanti aku tidak diangkat. Matius 6 ayat 14-15. Ngeri Bapak Ibu. Banyak orang tanya, Bu, Ibu ini diginikan, digitukan, begitu kenapa enggak marah? Kenapa enggak dendam? Kenapa enggak membalas? Ini jawaban saya. Buka, simak. Matius 6, 14-15. Ini ayat dahsyat. Matius 6, 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Berikutnya, ini yang ngeri. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan pernah
telah mengampuni kamu. Walaupun kau terima Tuhan, hidupmu baik, tapi ketika hatimu tidak mengampuni orang lain, dendam, kecewa, jengkel, marah, Tuhan datang, engkau tidak akan pernah diangkat. Makanya saya takut kalau saya punya dendam dan marah. Tuhan, saya minta ampun. Apapun yang mereka perbuat itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita pikirkan yang baik. Yang suci, yang adil, yang manis, yang enak, sedap didengar. Kebajikan, kebaikan itu yang harus kita kerjakan. Terakhir sebelum kita berdoa, saya mau menyaksikan sebuah kisah nyata dan orangnya menonton ini, ya, ada di seberang pulau. Hari ini nonton. Suatu hari kami punya gereja di Kota Bandung. Lalu gereja kami itu masih perintisan begini, tetapi 6 kapling kami bangun. Kami berlutut, tidak punya duit, berdoa. Setiap hari kita berdoa, sampai pagi berdoa. Puasa, semua orang bilang tidak mungkin. 1.100 meter tanahnya. 1.200 malah. Kami berdoa. Lalu kami bisa membangun setengah M. Waktu itu masih 2.000 rupiah dolarnya, ya. Masih 2.000. Bisa dikuruskan kalau sekarang. Itu karena lutut luar biasa. Kami bangun 6 kapling, lalu parkir itu bisa 20 mobil masuk. Kalau di dalamnya aja, belum di luar. Kami bikin lapangan basket bagus di situ. Ya, jadi gereja 4 kapling, sisanya parkir dan mainan anak muda, anak remaja, anak-anak. Nah, saya sedang duduk-duduk sore itu sudah bangun, ya, sudah bagus sekali. Lalu saya sedang duduk-duduk sore, tiba-tiba ada yang datang, lusuh, kumuh, pakai sandal jepit. Sandal jepitnya juga mungkin satu kanan merah, satu kanan hijau. Bukan karena fashion atau ngetren, bukan, karena enggak punya. Ya. Celananya juga belel, Bapak Ibu. Rambutnya itu jegrak ke atas. Bukan kayak Sima pakai pomade, ya, pomadenya papahnya dipakai, bukan. Karena betul-betul papanya protes, ya. Ya nggak apa-apa kalau untuk fashion, ya, biar rapi, pelayanan kan harus rapi, bagus, luar biasa. Lalu dia bilang, halo tante. Oh iya, kamu siapa? Saya bilang, anak cowok, ya, segede Sima. Tante, boleh nggak saya main basket di sini? Boleh, ayo sini nih, teman-temanmu banyak, ayo. Wah, dia happy banget, Bapak Ibu. Dia lupakan penampilannya, dia lupakan siapa diri, dia mulai main. Besoknya datang lagi, besok datang lagi, ya, datang lagi. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, ada ibadah berikutnya. Tante, itu apa? Oh, itu ibadah. Boleh ikut nggak? Boleh. Itu saya nangis, Bapak Ibu. Dia sederhana masuk, nggak apa-apa. Waktu dia masuk, mungkin di belakang, ya, duduknya sendiri. Setiap hari ibadah ke gereja, Bapak Ibu. Setiap hari basket, setiap ada ibadah masuk. Mulai rapi. Keluarganya broken home. Satu di mana. Saya udah izin, ya, kesaksian ini, jadi aman. Lalu dia katakan, tante, saya nggak ada tempat tinggal, tante. Tinggal di gereja. Kami ada kamar di gereja. Waktu saya di Bandung, 9 orang ikut saya, Bapak Ibu. Termasuk adiknya Pak Didi, karena narkoba. Itu 2 tahun saya sembuhkan 2 tahun. Setiap malam saya tahu sakonya, saya tahu sakonya. Sampai sembuh. 2 tahun ikut saya. Tidak pakai obat, tidak pakai terapi apa-apa. Saya kasih makan yang banyak tiap hari. Sembuh, Bapak Ibu. 9 orang ikut saya. Termasuk adik saya yang beda agama masuk jadi percaya Yesus. 9 orang. Saya belanja di Pasar Sudirman itu subuh. Cari yang murah-murah, setengah mobil saya belanja. Karena sekali masak itu banyak sekali. Lalu singkat cerita, dia tinggal di gereja. Tante, saya butuh uang. Oh iya, bantu gereja, bersih-bersih, ngepel.
nyapu, angkat galon. Ayo kita kerja bakti sama-sama, rajin kan. Tante, adik saya juga nggak punya tempat, tante, saya mau nggak adik saya bawa 2 air, laki-laki. Bayangkan Bapak Ibu. Lalu setelah itu setiap hari setelah beres ya kerjaan, lalu dia nguplik komputer dari nol, tidak bisa apa-apa. Lalu dia mulai pegang itu yang namanya keyboard, gitar, drum, belajar terus, belajar, saya katakan belajar. Dari nol tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya canggih sekali komputer. Lebih dari sarjana komputer. Yang namanya HP saya rusak, model apapun sembuh sama dia. Yang namanya komputer kayak apapun rusak, hancurnya bisa sembuh sama dia. Ini orangnya nonton hari ini. Semua musik bisa, saksi hidupnya. Semua musik bisa. Dan buka musik. Kami pindah ke Pontianak. Tante, saya tidak bisa hidup di Bandung tanpa Om dan Tante, ikut. Pindah, nyusul tahun berikutnya. Tinggal ikut kami ke Pontianak. Terus di dalam jadi guru les musik. Muridnya sampai kewalahan. Nika itu murid yang ditolak karena sudah penuh. Keyboard Nika itu ditolak karena sudah penuh. Muridnya banyak sekali. Sampai bisa beli rumah, beli mobil, dapat istri orang pemerintahan, sarjana perikanan, kelautan. Bapak Ibu, dia cinta Tuhan. Dan hari ini dia majelis. Saya berpikir begini tadi malam, seandainya saya tolak ketika itu, saya usir dia, akan jadi apa? Saya berdosa di hadapan Bapak Ibu. Mari kita jadi berkat apa yang kita miliki untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Salah satu pembantu kami di Bandung sudah hampir 20 tahun kerja di Hong Kong, jadi Kristen, dari non Kristen jadi Kristen. Itu kesaksiannya disorot seluruh dunia karena masuk di internet dunia. Karena setiap hari saya kasih senyum, saya anggap dia puji. Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dulu. Mari persekutuan kita JKIZ beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Tidak ada yang tidak bisa menjadi berkat. Tidak ada yang jelek dari kita. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita tahu, mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang hebat di saya, tapi kita bisa memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, terutama hidup kita. Kita naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman. Mari Bapak Ibu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Keluarga kami, di Haleluya. lingkungan gereja kami, di Haleluya. lingkungan masyarakat kami, Amin. supaya kami menjadi saksi dan berkat, bukan menjadi orang-orang yang justru membuat kerusuhan, yang membuat perpecahan, tetapi kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, yang luka disembuhkan oleh kehadiran kami, yang berbeban berat, yang punya masalah, yang punya pergumulan. Biarkanlah kami ada di tengah-tengah mereka yang rindu dipakai Tuhan. Angkat tanganmu. Saya rindu dipakai Tuhan. Bapak, kami bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini rindu dipakai oleh Engkau. Melalui ucapan, tingkah laku, perbuatan mereka, melalui doa-doa, tutur kata, apapun yang mereka lakukan, pelayanan-pelayanan mereka di dalam nama Yesus Kristus, penuh hikmat daripada Engkau. Setiap mereka boleh menjadi berkat, sehingga ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Sunter akan melambung tinggi, bukan karena kami diam, tapi ada saksi yang hidup. Ada orang-orang yang menjadi suratnya Kristus bicara melalui tingkah sikap hidup kami. Berkati mereka yang mengangkat tangan, yang di rumah, yang jauh, mungkin di kota mereka masing-masing. Berkati di tempat mereka ada. Terima kasih Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami rindu menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi dong buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Tasina untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Dan itulah sebenarnya gereja JKI Sema bisa hadir saat ini, supaya kita-kita yang datang dengan berbeban berat, kita bisa pulang dengan kelegaan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Baik. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, apakah pada hari ini ada yang pertama kali hadir pada hari ini? Bisa lambaikan tangannya biar ada ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung bersama JKI Sema. Jikalau Bapak belum mempunyai ibadah tempat yang tetap, silakan bergabung bersama kami di sini. Kami menyambut kehadiran Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat datang. Untuk kegiatan kita pada sepekan, yang pertama untuk Bible Study dan doa malam, Kamis jam 7 malam bisa langsung hadir di tempat ini atau melalui live streaming atau Zoom. Dan setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi, itu melalui Zoom. ID dan passwordnya itu sama tiap minggu. Dan pada hari Sabtu sore hari jam 4:30 di tempat ini ada ibadah youth. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya teman, yang punya anak, yang punya ponakan, yang punya cucu, silahkan bergabung di tempat ini.
bisa bergabung bersama adik-adik kita di sini, bisa mengambil pelayanan di tempat ini, bisa dari awal bisa melayani Tuhan sehingga hidup bertumbuh kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kebaktian umum kita sekarang ini hanya sekali, yaitu pukul 8. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Mima dan Kesia yang sudah mungkin beberapa saat kita sudah ibadah onsite, tapi kami juga mencari di mana Mima, dan hari ini sudah bergabung bersama-sama kami dengan Kesia di tempat ini. Selamat bergabung kembali Mima. Baik, bagi yang berulang tahun pada minggu ini ada Gabriela sama Kesia yang hari ini ulang tahun ya, kemarin ya. Silakan, kami minta bisa datang ke depan, nanti akan didoakan. Noni, ayo, Noni juga. Apakah yang ada ulang tahun di bulan Februari? Yang ulang tahun ada yang belum saya sebutkan yang berulang tahun di bulan Februari. Silakan maju supaya nanti kita doakan sama-sama. Oke, baik. Pengumuman untuk minggu ini sekian dan terima kasih, dan kami minta Pak Didik untuk menutup ibadah pada minggu pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita naikkan doa-doa syafaat. Terlebih dahulu kita berdoa untuk kasih-kasihnya Tuhan yang hari ini berulang tahun. Minggu-minggu ini berulang tahun. Tadi Noni satunya namanya Kesia ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bersama ibadah pagi hari ini, Engkau hadir dan melawat kami dengan firman dan roh-Mu. Kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, yang minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa baik buat Noni maupun juga buat Kesia, bertambah usia, bertambah berkat-berkat daripada Tuhan, berkat kesehatan, karena ini yang utama untuk mereka meraih masa depan dan cita-cita mereka. Berkati cita-cita mereka di dalam Tuhan, supaya sejak masih muda mereka mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan direncanakan hidupnya bersama dengan Tuhan, dan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan kemuliaan itu dinyatakan atas kehidupannya. Sertai, jaga lindungi seperti biji mata-Mu Tuhan. Kuduskan dalam pergaulan, tata masa depannya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan kebanggaan buat keluarga mereka. Apa yang menjadi cita-citanya Tuhan nyatakan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kemuliaan hidup dinyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian setiap kami yang hadir pun dalam rahmat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Bersama dengan kami menanti kedatangan Tuhan kedua kali, kami menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami mesti bergairah dalam sukacita ilahi, menggenapi panggilan kami memberitakan Injil dan melayani Tuhan di gereja-Mu yang telah Engkau tetapkan bagi kami bertumbuh bersama ini Tuhan. Kami dikenal baik, bukan hanya kami mengaku diri kami baik, tapi kami dikenal baik, dan kebaikan yang terpancar karena Tuhan mencerminkan Kristus itu menjadi berkat bagi banyak orang, menarik orang-orang datang kepada Tuhan, dan bersama kami bertumbuh dalam iman percaya kami. Berkati semua jemaat-Mu yang hari ini hadir secara onsite maupun online. Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohonkan rahmat Tuhan atas bangsa ini, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu,
kepada pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, staf kabinet menterinya, juga bersama Polri, TNI, dan semua pihak yang terkait yang menolong membantu tugas negara berjalan dengan baik. Kami berdoa memberkati mereka. Berkat orang benar sangat besar kuasanya. Kami nyatakan berkat-Mu supaya mereka menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga negara ini tambah hari tambah baik, dijauhkan korupsi, tambah bersih pemerintahannya, pembangunan nyata, dan itu semua membawa pertumbuhan, peningkatan ekonomi, kemakmuran, keadilan sosial, keharmonisan Indonesia yang lebih baik, dan terutama supaya gereja Tuhan boleh mewartakan Injil, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena ketika gereja mewartakan Injil, banyak orang bertobat dan menjadi percaya, dunia diubahkan, negara ini diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dalam doa kegiatan-kegiatan gereja kami, baik doa pagi secara online setiap hari, juga setiap hari Sabtu yang secara onsite juga, dan Zoom, juga Bible study dan doa malam hari Kamis, juga ibadah youth di Sabtu sore, dan ibadah raya kami setiap minggu sebagai perwujudan iman percaya, pengabdian kami kepada Tuhan, dan pertumbuhan iman rohani kami. Tuhan melawat setiap kali acara-acara ini, ibadah-ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dalam doa hari Senin besok ada rapat kerja raker pengurus GKI Sema yang pertama kali, raker tahunan pertama. Engkau menolong Tuhan. Seharian kami akan menyusun program dan juga sebagainya. Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi para pengurus, sehingga bukan pekerjaan manusia, kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan bekerja melalui kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat Tuhan, berkat sebagai pelaku-pelaku akan firman-Nya. Firman-Nya hari ini siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Nyatakan kebaikan dalam dirimu, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam setiap tingkah laku kita. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya